Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Hidayanti dengan NIM 211221044. Saya dari kelas BKI 2B. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran kalam Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Yang pertama yaitu biografi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Beliau bernama lengkap yaitu Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid bin Muhammad bin Buraid bin Musyarraf bin Umar bin Mu'adad bin Rais bin Zakir bin Muhammad bin Alawi bin Wuhaib Al-Wuhaib Al-Tamimi. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Beliau anak dari Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Aziz bin Al-Masyrafi. Beliau mempunyai anak bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Kemudian beliau wafat di Diriyah, Arab Saudi pada 22 Juni 1792 Masehi. Kemudian Muhammad bin Abdul Al-Wahhab lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama penganut mazhab Hambali. Sejak kecil Muhammad bin Abdul Al-Wahhab telah mendapat didikan dan pelajaran dari ayahnya. Di samping itu ia juga belajar pada para ulama yang ada di daerahnya. Sejak kecil juga Muhammad bin Abdul Al-Wahhab telah memperoleh pengetahuan di bidang fikih dan ilmu agama lainnya dari ayahnya sendiri. Kemudian pada tahun 1139 ayahnya sekeluarga telah pindah ke Huraymila. Kemudian pada tahun 1153 Hijriah ayahnya wafat, dan pada saat kewafatan ayahnya itu dijadikan peluang bagi orang yang tidak menyukainya. Mereka berusaha melakukan pembunuhan pada malam hari itu, tetapi usaha mereka gagal karena ketahuan orang-orang sekitar yang menduga mereka sebagai perampok. Terus kemudian pemikiran kalam Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahhabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopor adalah Muhammad Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Al-Wahhab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Pada paham tauhid, mereka telah bercampur dengan ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Kemudian masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling besar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Al-Wahhab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Kemudian pokok-pokok pemikiran Muhammad bin Abdul Al-Wahhab yaitu yang pertama, harus menyembah Allah, dan orang yang menyembah selain Allah maka dinyatakan musyrik. Yang kedua, orang Islam yang meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan kekuatan gaib, maka orang tersebut musyrik dan yang berperilaku sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu menyebut nama nabi dan malaikat sebagai pengantar doa itu dikatakan sebagai syirik. Yang keempat, meminta syafaat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatan syirik. Dan yang kelima, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga perbuatan syirik. Dan yang keenam, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, qiyas adalah kekufuran. Kemudian yang ketujuh, tidak percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kekufuran juga.
Dan yang terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan taukil atau interpretasi bebas merupakan kekufuran. Untuk mengembalikan kemurnian tauhid tersebut, makam-makam yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat, keberuntungan, dan lain-lainnya, sehingga membawa kepada paham syirik, mereka usahakan untuk dihapuskan. Kemudian, pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran Islam. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Kemudian, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab merupakan pimpinan yang aktif dalam mewujudkan pemikirannya. Ia mendapat dukungannya dari Muhammad bin Su'ud dan putranya Abdul Aziz bin Najd. Paham-paham Muhammad bin Abdul Al-Wahhab tersebar luas dan pengikutnya bertambah banyak sehingga di tahun 1773 Masehi mereka menjadi mayoritas di Riyadh. Kemudian pada tahun 1787 beliau meninggal dunia. Namun ajaran-ajarannya tetap hidup dan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan Wahabiyah. Kemudian gerakan Wahabi dan pengaruhnya. Peninggalan Muhammad bin Abdul Al-Wahhab pada tahun 1206 Hijriah sampai 1791 Masehi, ajaran berkembang pesat berkat para pengikutnya dengan didukung oleh penguasa setempat dan menjadikan sebuah gerakan yang disebut dengan Wahabi, atau para pengikutnya sendiri menamai dirinya sebagai gerakan Muwahhidun karena ajarannya memurnikan paham terhadap tauhid. Tetapi seiring berjalannya waktu, gerakan tersebut dikenal sebagai gerakan Wahabi sesuai dengan pendirinya. Gerakan Wahabi memang teguh aliran Puritan, yakni usaha untuk mengembalikan dan memurnikan keyakinan serta pengalaman Islam sebagai ulama salaf dengan cara membersihkan dan menghapus berbagai macam bid'ah dan kufarat agar umat Islam kembali pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kemajuan yang diperoleh gerakan Wahabi mencemaskan kerajaan Turki Utsmani di Istanbul sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Maka Sultan Mahmud II pun mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk mematahkan gerakan tersebut. Pada tahun 1812, Mekah dan Madinah dapat dikuasai, tetapi gerakan Wahabi tidak surut sampai di situ saja. Pada tahun 1818, Abdullah bin Saud dapat ditangkap dan dihukum pacung di lapangan Masjid Hagia Sophia. Kemudian pada tahun 1925 dapat berkuasa kembali serta membangun kerajaan Wahabiyah yang kemudian menjelma menjadi kerajaan Arab Saudi hingga saat ini. Gerakan Wahabi sedikit memberikan inspirasi bagi pelaku-pelaku reformasi dan menyebarkan benih kebangkitan Islam atau pan-Islamisme. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.